Biologi di mata kuliah Ekologi Restorasi ingin mempresentasikan proposal ekologi restorasi kami dengan judul Restorasi Lahan Pasca Pertambangan Batu Kapur di Desa Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Kelompok kami terdiri dari saya Filbert, ada Rizal, dan Sinu Haji. Nah, jadi kita masuk ke pendahuluan latar belakangnya. Yang pertama tuh penambangan batu kapur dapat menyebabkan kerusakan ekologis yang serius. Dampaknya itu seperti erosi, hilangnya topsoil, perubahan struktur tanah, dan penurunan kualitas ekosistem. Ada juga restorasi diperlukan untuk mengembalikan fungsi ekologis lahan. Nah, yang terakhir itu evaluasi keberhasilan restorasi bergantung pada vegetasi, tanah, dan manajemen. Selanjutnya untuk skop proposal, itu yang pertama itu ada analisis kondisi ekologis lahan pasca tambang. Yang kedua ada evaluasi metode restorasi, meliputi ameliorasi, revegetasi, dan pemeliharaan. Nah, yang terakhir itu kita menilai efektivitas program restorasi dan monitoring jangka panjang. Nah, untuk valuasi ekosistem dengan konsep TEV atau Total Economic Value, itu kita mengukur nilai langsung, tidak langsung, dan non-use. Nah, untuk nilai langsung itu meliputi biomasa dan hasil tanaman. Nilai tidak langsung itu meliputi pengendalian erosi, peningkatan kualitas tanah, dan serapan karbon. Terus yang nilai non-use itu keberadaan ekosistem dan manfaat jangka panjang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizal Kibrat. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang studi pembanding. Yang pertama itu studi dari Purtomo. Jadi mereka melakukan studi di PT IPW Sulawesi Selatan dengan TFI totalnya itu 641.573.200. Lalu manfaat langsungnya sebesar 641.473.200. Untuk biaya pengganti air bersih sebesar 3.352.104. Biaya kesehatannya sebesar 151.000 per bulan. Lalu BCR lebih besar dari 1, kegiatan restorasi layak secara ekonomi. Untuk selanjutnya, studi dari Lugina yang dilakukan di Mangrove Tuban. TFI totalnya itu sebesar 21.869.000. Lalu nilai per hektarnya sebesar 26.600.000 per tahun. Manfaatnya adalah penahan abrasi, lalu ada habitat biota wisata, dan biodiversitas. Selanjutnya kita akan membahas tentang estimasi nilai ekonomi Kapur Nunggal. Yang pertama menggunakan pendekatan benefit transfer, lalu mengacu pada TFI per hektar dan nilai proyek restorasi, dan digunakan untuk memperkirakan manfaat ekonomi jangka panjang dari restorasi. Lalu selanjutnya adalah environmental impact assessment. Yang pertama mengidentifikasi dampak utama, yaitu ada erosi, kerusakan tanah, penurunan kualitas air, dan longsor. Penyebabnya adalah ekskavasi, blasting, lereng curam tanpa penataan. Untuk langkah mitigasinya adalah bisa dilakukan dengan topsoil, drainase, geotekstil, vegetasi riparian, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk dampak dan mitigasi utamanya, yang pertama untuk kerusakan tanah bisa dilakukan penambahan topsoil dan bahan organik. Yang kedua untuk erosi bisa dilakukan penataan lereng, bronjong, dan cek dam. Yang ketiga kualitas air turun itu bisa dilakukan kolam sedimentasi. Lalu selanjutnya stabilitas lereng bisa dilakukan regrading dan monitoring. Yang terakhir, dampak sosial bisa dilakukan pelibatan masyarakat dan pelatihan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Adriano. Selanjutnya tahap restorasi atau perbaikan lahan dapat dilakukan dengan survei kondisi biofisik awal, regrading lereng, dan pembuatan drainase, penambahan soil dan kompos, dan pengendalian erosi dengan geotekstil, bronjong, filtre. Lanjut tahap restorasi atau revegetasi dapat dilakukan dengan penanaman spesies pionir, vetiver, dan kaliandra. Penanaman spesies lokal toleran pH basa, teknik penanaman dengan cara jarak tanam, ajir, dan mulsa. Pelibatan masyarakat untuk penyulaman dan pemeliharaan. Community based restorasi dapat dilakukan dengan pendekatan restorasi berbasis masyarakat,
melatih warga dalam teknik pemulihan lahan, meningkatkan ekonomi melalui partisipasi, dan dilanjutkan oleh Filbert. Selanjutnya adalah monitoring parameter vegetasi. Yang pertama adalah survival bibit atau persen hidup, lalu bisa dilakukan pertumbuhan tinggi dan diameter, lalu selanjutnya tutupan tajuk dan kehadiran spesies invasif dan regenerasi alami. Untuk monitoring parameter tanah, bisa dilakukan pengukuran pH tanah, lalu kandungan bahan organik, kedalaman topsoil, laju erosi atau erosion pin, sedimen trap, dan stabilitas lereng. Untuk monitoring jadwal, bisa dilakukan baseline sebelum restorasi, lalu selanjutnya dilakukan bulanan pada tahun pertama, lalu dilakukan 2-3 bulan untuk tahun kedua dan ketiga, dan yang terakhir dilakukan laporan tahunan dan evaluasi jangka panjang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Filbert. Nah, untuk budget restorasinya sendiri itu, untuk rincian biayanya itu, yang pertama tuh reagen uji tanah dan air itu meliputi pH, DO, BOD, COD, nitrat, fosfat, dan karbon organik itu satu paket tuh di harga 7.500.000. Nah, untuk analisis laboratorium tanahnya itu kita menggunakan 10 sampel dengan harga persatuannya itu 450.000 dengan total harga 4.500.000. Yang ketiga tuh ada analisis laboratorium air itu juga 10 sampel dengan per sampel di harga 550.000 dengan total 5.500.000. Nah, untuk GIS mappingnya itu dan drone survey itu di harga 6 juta. Lalu disewa drone itu operasional itu di 2 hari di harga 3 juta. Jadi per harinya 3 juta dengan total 6 juta rupiah. Nah, selanjutnya untuk pengerjaan lahan dan perbaikan tanah itu di pengadaan topsoil itu 50 meter per kubik 5 meter ya per kubik itu di harga satuannya itu 250.000. Jadi totalnya itu 12.500.000. Terus ada pupuk organik atau kompos itu kuantitas 1,5 ton. Itu di harga per tonnya itu 2 juta. Jadi kita totalnya itu 3 juta. Terus ada biochar atau bahan pembedah tanah itu kuantitas yang kita butuhkan itu 200 kilo di harga 25.000 per kilo. Jadi totalnya itu ada 5 juta rupiah. Nah, untuk pemasakan geotekstil itu 500 meter kubik itu di harga 30.000 dengan total 15 juta rupiah. Ada pembuatan drainase di harga 7 juta rupiah dan ada di tenaga kerja seperti perbaikan lahan. Itu membutuhkan 15 orang per orangnya itu 1 juta dengan total 15 juta rupiah. Nah, untuk revegetasi dan perlindungan bibitnya itu bibit tanaman pionir itu di harga kita membutuhkan 1.200 bibit. Jadi di harga 9.000 rupiah per bibit dengan total 10.800.000. Untuk bibit tanaman lokal itu kita membutuhkan 300 bibit di harga per bibitnya itu 15.000 rupiah dengan total 4.500.000 rupiah. Nah, untuk ajir pelindung bibit dan mulsa itu di harga 3.500.000 rupiah. Nah, selanjutnya untuk pemulihan lereng dan pengendalian erosi itu pemasangan bronjong 15 unit per unit di harga 750.000 dengan total 11.250.000 rupiah. Untuk steel trap atau perangkap sedimen itu kita membutuhkan 3 unit dan per unitnya itu 2.500.000 rupiah dengan total harga 7.500.000 rupiah. Untuk penanaman vetiver 800 rumpun, nah itu di perumpunnya itu di harga 3.000 rupiah dengan total harga itu 2.400.000 rupiah. Untuk sewa alat berat seperti bulldozer atau eskavator itu 2 hari per harinya 4 juta rupiah, jadi totalnya itu 8 juta rupiah. Nah, untuk edukasi dan pelibatan masyarakat, kita itu yang pertama modul dan media edukasi dengan total 60 paket, satu paket di harga 12.000 rupiah, jadi totalnya itu 720.000 rupiah. Untuk konsumsi kegiatan masyarakat selama pelatihan edukasi itu total 60 paket, per paketnya itu 30.000 rupiah dengan total harga 1.800.000 rupiah. Untuk sewa tempat sosialisasi satu harinya itu dikenakan 1.500.000 rupiah. Dan bahan pelatihan restorasi itu per sesi, satu sesi itu 2.500.000 rupiah. Dan pembentukan kelompok masyarakat. Nah, itu di harga 1.500.000 rupiah. Terus ada juga monitoring vegetasi triwulanan. Itu 4 kali
Jadi satu kalinya itu Rp2.500.000 dengan total Rp10 juta. Terus ada juga analisis kualitas tanah dan air sebanyak 12 kali. Jadi itu satu kali itu di harga Rp3.500.000 dengan total Rp42 juta. Terakhir untuk administrasi dan laporan itu Rp2 juta. Jadi total yang kita butuhkan semuanya itu Rp179.970.000. Untuk kesimpulannya itu berarti restorasi lahan kapur membutuhkan pendekatan ekologis dan sosial. Kombinasi perbaikan tanah, revegetasi, dan monitoring adalah kunci. Nilai ekonomi restorasi dapat dihitung melalui TEV, Total Economic Value. Terus yang terakhir itu program dinilai layak dan memberikan manfaat jangka panjang. Sekian presentasi kami. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Ya, selesai.